Ninja, Ninin. Biasanya kalau kita dengar ninja, pasti antara kepikiran orang yang pakai pakaian semua ketutupan hitam dan sembunyi di balik bayangan. Atau enggak, ninja yang ini, yang ninja yang rambutnya cerah banget, kasih tahu identitas dari desa mana, lawan musuhnya nggak sembunyi-sembunyi, tapi keroyokan, punya skill yang bisa ratain satu tempat. Wow, apa itu lawan secara diam-diam? Langsung depan muka aja rame-rame. Sama nih ninja, makam tapi nggak pernah usus buntu. Teori gue waktu kecil selalu mikir-mikir Naruto itu nggak bisa kena usus buntu gara-gara Kurama makanin ramennya Naruto di perutnya. Sama, gue pengen kasih tahu kalian beberapa cara untuk menjadi Naruto setelah gue baca-baca dari Wikipedia-nya Naruto dan gue mengolah hal-hal informasi tersebut. Gue menemukan beberapa cara supaya bisa menjadi Naruto. Yang pertama, lu harus punya namanya skillnya imajinasi. Semakin tajam imajinasinya, semakin realitas apa yang lu pengen lihat. Mirip kayak lu punya teman imajinasi yang cuma lu bisa lihat doang. Kalau lu pada nanya, Kak, apa bedanya teman imajinasi sama hantu, Kak? Jawaban gue yang bikin bedanya adalah teman imajinasi bisa lu kontrolin. Kalau hantu ya, lu dikontrolin sama hantunya. Nah, di sini yang lebih enaknya, kalau punya teman imajinasi, lu bisa menggunakan skill namanya Nakama Power. Ini skillnya unlimited loh, mirip kayak Infinity ya si Gojo. Kalau ada teman, tenaga lu nggak habis-habis, skill lu nggak ada cooldownnya, selalu ada yang menjaga lu dari belakang. Udah the best dah. Sama, imajinasi itu juga bisa keluarin semua skillnya Naruto yang punya, mau skill 1000 bayangan tukang bulinya atau skill Kuramanya. Dan menurut gue skill Kurama itu yang paling unik dari semua skill Naruto, karena lu harus bisa bayangin teman imajinasi lu punya teman imajinasi lainnya. Waktu gue kecil aja di sekolah, dia main mulu sama guru. Kayaknya ya gara-gara gue itu terlalu bisik dah pas lagi istirahat. Soalnya gue itu sering banget main roleplay sama teman gue di kelas jadi Naruto versus Sasuke. Ya kayak bocil biasa dah di kelas, teriak Rasengan versus Chunin mulu sampai meja kelas jatuh sama bangku kelas berantakan. Gara-gara gue lakuin ini terus, mungkin di mata guru gue itu kayak Titan AOT yang suka berantakin meja di sama bangku. Yang kedua, kita harus membuat jalan ninja kita biar bisa mencapai mimpi yang kita inginkan. Jawab aja ini proses untuk menggapai mimpi kita. Walaupun ini kelihatan seperti mustahil dan sangat panjang, tapi ini bisa membuat diri kita menjadi lebih kuat loh dan menjadi semangat. Misalnya, lu pengen badan tinggi ya, minum air susu banyak-banyak. Tapi kalau ada yang umur 18 tahun atau yang udah nggak bisa tumbuh lagi ya, tinggal bohongin aja pakai sepatu pantofel. Itu bisa bikin kelihatan lu badan lu makin tinggi loh. Sama ya, kata Naruto itu dia tidak akan menentang kata-katanya sendiri yang udah dia keluarin. Contohnya, Naruto akan melindungi apa yang dia cintai, seperti tim tujuhnya, teman di Konohanya, dan yang paling menonjolnya itu ya, nih anak Sasuke. Ya itulah kenapa Naruto itu kuat banget dan dia percaya diri banget. Karena dia tuh selalu berpegang teguh dengan jalan ninjanya. Kayak arc si Naruto versus Sasuke. Si Naruto sampai harus kerjain Sasuke dari hutan ke padang rumput, terus ke sungai yang ada patung Madara sama Hashirama. Mantap kan jalan ninja Naruto? Itu udah mirip banget kayak lu harus kejar teman lu dari Tangerang sampai ke perbatasan Jakarta, dan itu juga pakai kaki bukan pakai motor, dan pada akhirnya berantem sama si Sasuke. Kurang apa lagi jalan ninja si Naruto? Sayangnya aja si Sasuke itu bisa pergi, tapi ini bisa membuat si Naruto makin jadi lebih kuat. Jadinya punya alasan lebih banyak lagi untuk lebih kuat. Itulah kenapa si Naruto pengen latihan sama Jiraiya, dan Jiraiya ajarin Naruto cara counter genjutsu dengan alasan jika ketemu musuh yang skill yang setara genjutsu dengan si Sasuke, jadi bisa counterin. Kalau kalian pada nggak tahu ya itu genjutsu itu apa, ini skill bisa bikin orang kena ilusi, kayak bikin orang tersebut jatuh ke lava tapi nggak kena damage, atau kata yang paling simple ya, bisa bikin orang jadi halu. Mantap kan Naruto, dia itu maunya nyata bukan ilusi atau nggak halu. Saking dia maunya nyatanya, pas di movie Genjutsu World-nya ortunya dibikin hidup baik lagi, dan dia akhirnya masih pengen baik ke dunia nyatanya dia. Mantap kan? Sama dia pengen belajar dari kesalahannya. Kita bisa copy paste hal tersebut. Sayangnya aja gue nggak pernah ketemu guru kayak Jiraiya aja yang peduli banget sama muridnya, sama suka ngintip. Kalau di Indo mah udah di penjara kali ini orang. Paling ya skill yang pasti kita punya itu skill nyontek. Gue tahu banget lu pada pasti pernah nyontek atau nggak kerjasama pas ulangan. Naruto aja juga pernah kerjasama pas ujian Chunin, dan hebatnya si Hinata kasih jawaban ke Naruto nggak pakai basa-basi. Mantap kan? Setidaknya di jalan ninja gue butuh cari teman yang kayak Hinata langsung kasih jawaban ke gue. Kondisi gini mirip banget waktu gue kelas 4 SD.
temen gue kerjasama sama kelas sebelah waktu lagi ada ulangan. Cara mereka kerjasamanya, mereka bikin lubang kecil di tembok sampai ke kelas sebelah pakai pulpen dan gunting. Kalau udah jadi lubangnya, mereka nulis jawabannya sama soalnya di kertas kecil, terus digulung sama mereka. Terus kertas soal dan jawabannya dimasukin lewat lubangnya. Mantap dah teman kelas gue. Dari situ gue paham kerjasama itu sangat penting dan gue merasa mereka itu udah kayak ninja. Tapi sedihnya setelah 3 bulan langsung ketahuan sama guru, terus langsung disambel sama tuh guru, terus nilai teman gue dikurangin sama guru. Gue dengernya dari teman gue nilainya dari 90 turun jadi 60, dan itu juga berlaku ke teman sebelah kelasnya. Wow, dan gue belajar satu hal dari ini, satu runtuh kita semua runtuh. Yang ketiga, sama ya gue akui loh, Naruto itu pinter banget dalam bidang langsung praktek. Mungkin gara-gara dia bocil itu suka usil-usil orang yang di desanya, kayak catin muka batu Hokage. Itu juga dia belum belajar cakra yang nempel di dinding loh. Jadinya dia itu punya imajinasi yang luas. Sama ya kita tahu stamina badan Naruto itu gede banget. Menurut gue bisa saingin orang dewasa kali. Buktinya aja habis cat muka Hokage terus dikejar-kejar sampai ke link desa. Mantap gak tuh sama si Naruto? Waktu latihan jadi airnya dia cuma butuh beberapa hari doang. Tapi ya kalau di bidang teori dia itu emang bego banget dah. Pantesan aja jangan ke Hokage. Yang paling susah itu waktu dia belajar sejarah dan PKN di sekolah. Itu aja makanin tahunan. Dan dia masih gagal juga lagi. Fun fact-nya ya, Naruto itu masih genin loh setelah menjadi Hokage. Jadinya dia satu-satunya Hokage yang genin. Asalkan lu pada nggak tahu genin itu apa, anggap aja genin itu tingkatan kurikulum anak SD. Beh, mantap kan? Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Sertifikat tinggi-tinggi buat apa juga? Asalkan reputasi lu aja udah diakui sama orang-orang di sekitar lu, itu udah lebih dari cukup. Mungkin itulah kenapa ketika Naruto menjadi Hokage, kantornya sendiri banyak dokumen. Yang lainnya aja jadi Hokage kagak gitu. Itu juga aja udah dibantu sama si Kamaru. Itu aja masih numpuk jadi gunung. Yang keempat, skill yang bisa kita dapatin dari Naruto paling cinta terhadap hewan buas. Lihat aja dan Naruto bisa ubahin kodoknya Jiraiya jadi temannya, sama semua ekor-ekor diubahin jadi temannya juga. Beh, mantap dah. Menurut gue skill ini adalah langkah pertama lu buat ngebuka Nakama Power lu. Buktinya aja si Naruto baru lahir aja udah dikasih Kurama. Tapi awal-awalnya lu pasti bakal sedih banget, paling dikasih pandangan dingin atau nggak jelas nih orang. Tapi nanti lu bakal ketemu teman yang satu jenis sama lu, dan biasanya itu teman lu yang bakal loyal sama lu. Buktinya aja setiap kali gue lagi main game Valo, adanya gue yang selalu pick duluan. Pertama kali dah, biar temen gue yang kill yang bunuh gue. Tapi ya keseringan dari temen gue itu gak pernah follow up gue. Jadi ya gue sering mati sia-sia atau gak main game MOBA. Selalu gue yang maju duluan atau gak open vision di jungle. Tapi temen gue yang malah kasihkan farm di lane. Wow, Nakama Power di game sangat sampah. Yang kelima, di Naruto itu paling penting mah gerakan, apalagi gerakan jari. Gerakan jari itu banyak banget yang susah, dan yang ini gerakan dasarnya aja udah ada 12 biji. Kalau dilihat masing-masing kelihatannya mah mudah, cuman kalau dilakukan secara cepat-cepat itu beda cerita lagi. Misalnya lu pengen keluarin api dari mulut, itu aja butuh 5 atau nggak 4 gerakan jari. Cuma Naruto doang yang gue liat skill gerakan jarinya itu hampir gak ada susahnya. Paling yang paling susah itu cuma keluarin kodoknya doang. Sisanya mah gampang semuanya, apalagi panggilin si bayangan tukang bulinya. Dia tinggal bikin tanda plus, dah keluar dari satu kampung. Sama ya, gerakan taijutsu itu juga penting. Jika lu pada nggak tahu itu apa, simpelnya taijutsu itu seni bela diri. Gue lihat-lihat ya gerakan ninja yang lain di Naruto itu kelihatannya cepat dan seperti akrobatik gitu. Tapi si Naruto gerakannya itu taijutsu yang terlalu brutal. Menurut gue ya, gara-gara dia punya 1000 bayangan ya, makanya taijutsu dia itu brutal banget. Lihat aja dah, pas Naruto versus Sasuke, Naruto aja lempar diri sendiri, serangnya pakai kepala dia. Kadang-kadang ya, gue lihat gerakan Naruto itu nggak kayak ninja lainnya yang lincah sama cepat, tapi gerakan Naruto itu kayak Street Fighter atau nge Genji. Pukul musuh aja nggak usah serang titik lemahnya, langsung pukul aja. Yang keenam, salah satu yang paling penting menurut gue, yang paling penting untuk menjadi Naruto, yaitu gue harus menjadi MC shonen di animenya. Ya, sumpah, nggak ada plot armor itu lu nggak ada apa-apanya. Buktinya aja di Naruto waktu kecil, dia kalah musuh ya cuma pakai willpower doang, sama tinggal rasanya terus kelar. Sekarang di Boruto, Naruto berantem sama robot hampir mati. Skill 1000 bayangan tukang bulinya kemana? Serius dah, Naruto waktu jadi Hokage itu malah kena nerf. Itu semua kumpulan Eko Cakra di badan Naruto itu semua cuma hiasan doang sekarang. Bahkan sampai Sasuke aja rivalnya Naruto kena ikutan juga. Nih orang berantem sama dinosaurus lagi. Sama harusnya Sasuke itu punya cakra itu besar ya, mirip banget sama kayak Naruto. Cuman tiap kali pengen berantem nih orang selalu kehabisan cakra mulu. Wow, makin gak jelas. Terus gue dengar ya kabarnya Naruto itu dapat penyakit baru. Gue pikir ya gara-gara dia makan mie mulu jadi perutnya kena usus buntu. Malah kena penyakit cakra. Ya elah.
Gue pikir nih orang kebal sama apa aja, tapi kena penyakit begituan doang udah mau mati lagi dia. Gue udah anggap Naruto itu asli udah tamat di Naruto Shippuden. Sisanya ini cuma side story doang. Mungkin Naruto kena nerf dikarenakan faktor umur kali ya, yang umurnya udah 30 tahunan, jadi susah ngelakuin sesuatu. Itulah kenapa MC Power menurut gue itu paling penting banget. Skill 1000 bayangin udah gak ada apa-apanya sekarang, malah dipakai buat kesehariannya doang. Kayak ikut acara ulang tahun anaknya, dan yang paling parahnya itu jadi kurir beli benda ini itu. Aduh, sedih amat gue. Sama skill Rasengan-nya ya, gue lihat itu skill Rasengan Naruto itu OP banget lah. Sering banget konsep musuhnya, sampai bisa bikin putaran lubang air lagi. Gue merasa Naruto itu kreatif banget sama menggunakan skill yang ini. Sekarang Rasengan-nya cuma digedein doang, sama nggak mati lagi musuhnya. Menurut gue ya, MC Power yang paling mencolok banget itu waktu lagi lawan si Pain. Si Naruto hampir mati, tapi selalu diselamatin sama temannya, atau nggak Kurama. Wow, MC Power dan Nakama Power. Setelah gue melihat ya, cara Naruto untuk menjadi MC ya, lu harus bisa Talk no Jutsu. Skill ini udah jadi skill pasifnya semua MC. Gue ngomong sama orang, tiba-tiba dia mengingat kenangan masa lalu dia sama temannya atau enggak cintanya. Terus dia melihat gue itu ada kayak orang mirip kayak temannya atau cintanya. Wow, langsung lo ya di tempat, gak pakai lama. Jika lu pada bilang, ini mirip kayak hipnotis bang. Ini gue jawab bukan hipnotis, tapi ini adalah pertemanan di anime shonen. Terus bisa bikin orang-orang di sekitar gue sadar bahwa dia yang salah, gue yang bener. Dengan cara tonjok-tonjok aja. Kalau yang kalah dia paling sadar diri kalau itu dia salah. Kalau gue yang kalah, tinggal tonjok terus saya sampai menang. Jadi ya berantem sekali itu bukanlah solusi, tapi kekerasan tanpa henti adalah jawabannya.